Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah fisika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang vektor gaya bagian yang pertama. Tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama, itu mahasiswa mampu untuk membedakan besaran vektor dan skalar. Yang kedua, itu mahasiswa mampu untuk melakukan pengoperasian vektor. Kita akan mulai dengan mendefinisikan besaran vektor dan besaran skalar. Besaran skalar itu adalah besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja, yaitu seperti massa, volume, dan panjang. Jadi ketika kita menyatakan massa, itu maka kita tinggal mengatakan massanya itu 10 kg, tanpa perlu kita perjelas arah dari massa itu sendiri. Berbeda dengan besaran vektor ya. Besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Itu contohnya seperti jarak, momen, dan gaya. Nah, gaya di sini yang merupakan salah satu besaran vektor, itu selain kita menentukan nilainya, kita harus menentukan arah dari gaya itu kemana. Nah, bagaimana kita menggambarkan dan menuliskan vektor? Nah, di sini ya, sebuah vektor itu digambarkan secara grafis oleh sebuah anak panah. Nah, anak panah di sini itu menunjukkan arah dari vektor. Sedangkan panjang anak panah ini itu menunjukkan nilai dari vektor. Titik O di sini itu adalah titik pangkal vektor, sedangkan titik P di sini itu adalah kepala atau ujung dari vektor. Jadi dari O, titik O ke titik P itu disebut juga dengan besar ya, besar vektor atau nilai dari vektor. Pada gambar ini, vektor itu dinotasikan dengan huruf tebal A. Jadi selain menggunakan notasi ini, vektor juga dapat dinotasikan dengan menggunakan huruf yang ada tanda panah di atasnya. Dan di sini ya, kalau kita lihat pada gambar, itu vektor A ya. Vektor A ini mempunyai besar atau nilai sebesar 3 satuan, ya ini kita perkirakan sebesar 3 satuan. Kemudian vektor A itu juga mempunyai arah sebesar 20 derajat yang diukur dari sumbu X positif. Ini dinamakan dengan sumbu X positif dengan arahnya itu ke atas sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke pengoperasian dari vektor. Pengoperasian dari vektor ini itu mencakup penjumlah vektor dan pengurang vektor. Kita akan lihat satu persatu, yang kita mulai dari penjumlahan vektor. Nah, untuk penjumlahan vektor itu kita menggunakan dua aturan. Aturan paralelogram atau disebut juga dengan aturan jajaran genjang, dan yang kedua itu adalah aturan segitiga. Kita mulai dari aturan paralelogram ya. Dicontohkan di sini vektor A ya, dengan arah ke atas, dan ini vektor B dengan arah ke bawah. Nah, untuk menjumlahkan vektor dengan menggunakan aturan paralelogram, itu pertama kali kita harus menghubungkan titik pangkal kedua vektor A dan B menjadi seperti ini. Kemudian, dari ujung kepala vektor A, kita buat garis sejajar dengan vektor B. Seperti ini, garis sejajarnya. Itu juga dengan ujung kepala vektor B, kita buat garis sejajar dengan vektor A. Nah, garis sejajar ini artinya punya panjang yang sama dan arah yang sama ya, sehingga nanti terjadi perpotongan di titik P ini. Nah, di sini garis diagonal paralelogram ke titik P itulah yang disebut dengan resultan. Resultan itu adalah penjumlahan ya. Penjumlahan dari vektor. Di sini vektor A tambah dengan vektor B. Kemudian kita lihat aturan yang kedua, itu adalah aturan segitiga. Kita ambil contoh yang sama, vektor A mengarah ke atas, vektor B mengarah ke bawah. Nah, untuk aturan segitiga ini ya, langkah pertama kita adalah menghubungkan titik pangkal vektor B dengan ujung kepala vektor A sehingga membentuk seperti ini. Kemudian tarik garis dari titik pangkal vektor A ke ujung kepala vektor B. Nah, garis inilah yang dinamakan dengan resultannya, R ditambah dengan B. Nah, di sini ya,
di sini kita dalam vektor ini kita juga diminta untuk menentukan besar resultannya itu berapa, nilai R-nya ini berapa. Nah, untuk menentukan nilai R atau besar resultan ini, itu kita menggunakan hukum kosinus yang dirumuskan dengan C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. C di sini kita pindah ya ke segitiga yang di sini. C di sini itu disebut juga dengan R, sama dengan R-nya, nilai resultannya. A di sini itu adalah vektor A. Kalau digambar tadi di sini ya, ini vektor A. Ditambah B, ini adalah vektor B di sini. Dikurang 2 dikali vektor A dikali vektor B cos C. Cos C, C di sini disebut juga dengan sudut apit. Sudut apit antara kedua vektor. Jadi kalau digambar kita yang sudut apitnya itu di sini ya, di antara vektor A dengan vektor B. Dan sudut apit ini yang juga ditulis atau dinotasikan seperti ini dengan sebutan theta. Di C ini juga disebut dengan cos theta, sudut apit antara kedua vektor. Nah, selain menentukan besar resultan, kita juga diminta untuk menentukan arah resultannya itu kemana. Nah, untuk menentukan arah resultan, kita menggunakan hukum sinus. Nah, dengan menggunakan perbandingan ini ya, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kita cukup menggunakan dua perbandingan saja, A dengan B atau A dengan C atau B dengan C. Nah, di sini A di sini adalah vektor A ya, vektor A, ini namanya vektor A, atau di sini ya, ini vektor A per sin A. A kecil di sini itu adalah sudut yang terletak di depan vektor A. Itu juga dengannya di sini ya, B di sini artinya adalah vektor B. B kecil di sini itu adalah sudut yang terletak di depan vektor B. C ini adalah resultannya. Nah, kan C kecil di sini itu adalah sudut apit atau sudut yang terletak di depan resultan. Nah, tadi kita sudah menjumlahkan ya dua buah vektor dengan posisi yang berbeda. Vektor A mengarah ke atas dan vektor B mengarah ke bawah. Nah, jadi bagaimana ya jika dua buah vektor A dan B itu posisinya itu segaris atau berada dalam keadaan kolinier. Nah, bagaimana cara kita menjumlahkan kedua vektor dengan posisi seperti ini? Nah, jadi jawabannya itu adalah, jadi jika dua buah vektor itu berada dalam keadaan kolinier atau berada dalam keadaan segaris ya, ini tidak berlaku lagi aturan paralelogram ataupun aturan segitiga. Jadi di sini kita menggunakan prinsip penjumlahan skalar atau penjumlahan seperti biasa. Kita lihat di sini, ini vektor A ya, vektor A misalkan panjangnya ini 2 satuan. Kemudian ini vektor B, misalkan ini panjangnya 3 satuan. Nah, untuk mencari resultan kedua vektor ini yang berada dalam satu garis, itu kita cukup menjumlahkan A tambah B, vektor A tambah vektor B. Sehingga kalau dijumlahkan ini hasilnya adalah 5 satuan. Nah, inilah nilai dari resultan kedua vektor ini. Nah, sekarang kita lihat pengurangan vektor. Pengurangan vektor itu artinya adalah selisih resultan antara dua vektor. Misalkan vektor A dan B berjenis sama, yang dapat dinyatakan seperti ini. R aksen sama dengan A dikurang B, sama dengan A ditambah negatif B. Pengurangan ini mempunyai aturan yang sama dengan penjumlahan vektor. Vektor ini mempunyai besar yang sama ya, tetapi yang berbeda hanyalah arahnya, yang ditandakan dengan tanda minus di sini atau tanda negatif di sini. Jadi tanda negatif di sini itu menandakan arah dari vektor ya, bukan menandakan nilai dari vektor itu sendiri. Jadi kita contohkan, vektor A mengarah ke atas, vektor B mengarah ke bawah, dan diminta untuk mencari selisih antara vektor A dengan vektor B.
kita tetap menggunakan aturan sama seperti penjumlahan vektor, bisa menggunakan aturan segitiga ataupun parallelogram. Nah, di sini kita coba menggunakan aturan segitiga ya. Jadi kita pertemukan titik pangkal dari kedua vektor ya, vektor A dengan vektor B di sini. Ini vektor A dan ini vektor B. Nah, vektor B yang awalnya mengarah ke kanan ya harusnya ke sini ya arahnya ke sini. Tapi karena diminta untuk mencari selisihnya A dikurang B, yang arah vektor B ke kanan itu kita balik mengarah ke kiri. Nah, itu maksud dari tanda minus itu. Arah vektornya itu dibalik ya atau dibuat berlawanan dari semula. Dan kemudian tetap kita lanjutkan seperti aturan yang segitiga sebelumnya. Kita tarik garis sejajar dari ujung kepala A dengan vektor B ya, kita buat garis sejajar. Itu juga dengan dari ujung kepala vektor B kita buat garis sejajar dengan vektor A, sehingga akan bertemu di titik perpotongan ini. Nah, garis diagonal inilah yang menyatakan R aksennya, atau nilai selisih dari vektor A dikurang dengan vektor B. Sekian semua untuk video kali ini. Saya kira cukup jelas ya. Untuk latihannya kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.